Audio Jungle. Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang para pendengar Aquapod. Nah, Aquapod episode keempat kali ini akan dibawakan oleh kami. Ada saya, Sofia Vini Anggriani dari FPK 2020 dan rekan saya. Abdurrahim Buzain dari FPK 2021. Nah, Aquapod episode kali ini kita akan bahas mengenai ASC yang ada di FPK PSDKU UNER di Banyuwangi. Sebelumnya Rohim udah tahu belum sih apa itu ASC? Belum Kak. Kalau boleh tahu ASC itu apa ya Kak? Yang aku tahu sih ASC itu salah satu komikat sih yang ada di FPK PSDKU. Nah, buat lebih jelasnya, kita langsung bahas aja nih sama narasumber kita. Buat narasumber yang pertama, kita ada Mas Wahyu Bagus Pradana dari FPK 19 sebagai Ketua ASC, dan ada Kak Mukhlis Fajarianto dari FPK 2019. Halo Mas Dana, halo Mas Aji. Halo. Gimana nih kabarnya? Sehat? Sehat-sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah, aku juga sehat. Wah, udah lama di ASC ya Mas? Mas siapa ini? Ya Mas Dana, Mas Aji. Ya, kalau aku ya, Ya, mulai maba ikut ASC sih. sampai jadi ketua ya Mas? Iya. Oke. Nih, kepo sih Mas. ASC itu apa sih Mas? Boleh dijelasin nggak gambaran umumnya? ASC ya. Ya, Kamu kan salah satu stafnya sih. Masa nggak tahu? ya tahu dong. Tapi kan biar ada gambaran umum gitu langsung dari ketuanya buat para pendengar Aquapod. Oh gitu, oke. Jadi, ASC adalah singkatan dari Aquaculture Study Club, merupakan salah satu komikat di Fakultas Perikanan dan Kelautan eh, PSDKU Universitas Airlangga di Banyuwangi, yang merupakan komikat di bawah di bawah naungan Himapua. Nah, komikat ini itu mewadahi mahasiswa FPK untuk terjun langsung ke dunia aquaculture pada skala kecil atau mikro. Jadi tujuan kami itu membentuk ASC itu untuk meningkatkan soft skill dan hard skill di bidang aquaculture dari materi yang kita peroleh di perkuliahan. Seperti itu. Walah. ASC sendiri mulai tahun berapa sih Mas didirikan? Setauku ya, tanya dari ketua sebelumnya itu ASC didirikan tahun 2016 kalau nggak salah. 2016. Itu Iya. pertama kali diketuai sama siapa ya Mas kalau boleh tahu? Sama tahun 2016 itu sama Mas Ilham. Mas Tahu? Ilham. Ya, tahun 2016 itu Mas Ilham. Lalu tahun 2017 itu ketuanya Mas Firman. Tahun 2018 Mas Hilmi dan tahun 2019 Mas Jamal. Walah. Tadi tahun kemarin Mas Jamal ya, yang angkatan 2017 itu nggak sih Mas Jamal? Iya, benar. Oke. Terus Mas Dan dulu itu kalau boleh tahu mekanisme perekrutannya sendiri gimana ya awal-awal itu di ASC? Awal-awal dibentuknya ta? Iya. Kalau dulu itu nggak ada anggota sih, cuma ada ketua dan wakil. Jadi cuma dua dan teman-temannya aja, tapi belum fix gitu. Soalnya kan kayak baru dibangun, terus markasnya itu ada di belakang, di lab belakang. Itu awal-awal itu cuma bersih-bersih lab, terus buat kolam. Jadi kalau perekrutannya masih belum kayak yang sekarang. Kalau sekarang kan biasanya kita adakan magang dulu, baru di akhir magang kita melakukan perekrutan. Kalau dulu nggak, kayak masih langsung diajak gitu. Walah, berarti kayak yang mau gitu buat jadi pengurus ASC gitu. Ya, Oh. ya. Terus mulai angkatannya Mas Dana itu sendiri apa masih sukarelawan gitu, apa udah kayak direkrut gitu? Kalau dari angkatanku sudah magang dulu baru bisa direkrut.
Nah, sekarang itu kan di ASC ada 3 subbagian ya, Mas. Ada produksi, terus pakan alami, sama pemasaran. Itu waktu awal-awal itu berarti belum ada kayak bagian-bagian itu ya? Kalau awal-awal mungkin ada, tapi belum terkoordinir gitu. Jadi cuma, ya kamu bagian nanti produksi, tapi semua itu saling gantian gitu, saling melengkapi. Jadi nggak satu orang megang satu, orang satu nggak. Jadi langsung barengan gitu. Oke, oke. Kalau dulu kira-kira apa komoditas yang dibudidayakan atau dirawat di ASC awal-awal itu kira-kira apa, Mas? Nggak boleh tahu. Dulu itu sama kan pembinanya dulu itu ada Kak Hanif. Bentar ya. Ya, jadi komoditas awal itu ada wader dan lobster air tawar. Itu pun hibah dari penelitian dosen, itu dihibahkan ke ASC untuk suruh ngerawat gitu, suruh memijahkan. Dan sampai sekarang alhamdulillah masih ada lobster air tawarnya itu. Kalau komoditas yang dari dulu, tapi sekarang masih ada tambahan kayak barbir, odessa, cichlid dan lain-lain. Wah, berarti lobsternya bertahan lama ya dari dari awal sampai sekarang. Iya, sudah banyak berkembang biak. Peminatnya banyak nggak sih, Mas, buat lobster air tawar yang di ASC itu? Kalau wader, sasaran kita itu mahasiswa angkatan terakhir, itu biasanya untuk penelitian mereka. Kalau lobster, ada beberapa yang beli buat dipelihara gitu. Biasanya kita juga kultur kutu air, dapnia. Itu banyak peminatnya. Sekarang masih kultur dapnia nggak, Mas? Kalau sekarang masih belum. Kenapa, Mas? Nggak kultur. Kemarin nyoba kultur beberapa kali, tapi gagal. Jadi belum nyoba lagi. Gitu toh. Oke. Kan tadi yang Mas Dana bilang kan awal-awal masih belum terstruktur ya, kayak kegiatan-kegiatannya apa aja, terus anggotanya siapa aja. Kalau yang sekarang nih, Mas, kegiatan ASC itu lagi berfokus sama apa ya? Kalau sekarang kami itu fokus ke pemijahan, khususnya wader. Ya, sama soalnya jumlahnya sudah mulai sedikit, jadi kita perbanyak lagi. Nah, selain pemijahan kita fokus ke laboratorium. Laboratorium? Ya, maksudnya kita selain kita terjun ke bidang aquaculture, kita kan juga belajar tentang kayak pengamatan fitoplankton, pengamatan bakteri di lingkungan akuatik. 2 tahun terakhir ini kan kita online kan ya, dan praktiknya itu jarang. Jadi kami agendakan itu untuk selain budidaya tadi, kita juga mengamati bakteri-bakteri yang ada di lingkungan akuatik untuk mengasah soft skill dan hard skill kami. Walah, berarti nggak sekedar di lab bahasa aja mengenai budidaya, tapi sekarang udah kayak mengamati kayak plankton ataupun bakteri-bakteri gitu, Mas? Iya benar. Wah, oke. Biar nggak jenuh ngurusi kantor. Kan enak, Mas, ngurusi kantor. Ya, nyoba ngurus mikroorganisme. Wah, oke. Terus kan itu udah ada selain di lab basah juga ada di lab instrumen juga buat mengamati mikroorganisme. Udah banyak nggak sih, Mas, peminatnya untuk Mas gabung ke ASC setelah diadakan kegiatan-kegiatan kayak gitu? Peminat tahun ini apa tahun sekarang? Tahun sekarang, bisa tahun kemarin juga. Kalau tahun kemarin kita ngadakan magang, ada beberapa angkatan kalian 2020. Ya lumayan, cuma kita batasi jumlahnya. Dan angkatan tahun ini ada beberapa yang tanya, Kak, kapan ini diadakan magangnya? Ya menurut saya itu sudah cukup antusias mereka tentang ASC. Excited ya, dulu angkatan saya malah gak tahu.
Tunggu pengumuman, nggak pernah tanya. Oke. Kalau program-program terbaru nih Mas ke depannya yang mau dilakuin di ASC sendiri itu apa? Apakah kayak ada penelitian-penelitian yang mau dilakukan atau penulisan jurnal kayak gitu? Ada nggak? Oh iya, ada. Selain itu kemarin kami mengadakan proyek penelitian kecil. Iya benar, penelitian kecil-kecilan. Dan next project ini kita ada lagi. Apa tuh Mas next projectnya kalau boleh tahu? Spill dong. Ya jangan dong. Kenapa Kalau Mas? kalau bulan ini kami adakan kegiatan selain penelitian kita juga mau mengidentifikasi bakteri yang ada di kolam ASC dari pembuatan media, terus isolasi bakteri, tes biokimia hingga identifikasi bakteri. Rencananya nanti di bulan Desember. Seru nih kayak Kalau magang sendiri ya Mas, itu diadain kapan sih biar mungkin barangkali mabanya bisa diajak ikut kayak isolasi bakteri tadi kayak gitu. Nah, sayangnya magang tahun ini itu kita adakan di tahun selanjutnya. Setelah ketua baru kita pilih. Walah, berarti di tahun 2022 ya Mas, baru ada magang. Iya, biasanya kita mengadakan magang itu di semester ganjil sih. Semester genap ding. Iya. Wah, Soalnya berarti kan waktu maba itu biasanya kan sibuk-sibuk kan ya. iya sih sibuk banget sih. Wah, Soalnya sasaran kami itu kan angkatan terbaru. itu yang misal udah ikut magang ya, apakah itu pasti jadi ikut pengurus Mas? Kayak direkrut jadi pengurus atau gimana? Apa ada seleksi lagi? Ya, nanti ada seleksi lagi. Kalau waktu magang dia males-malesan ya ngapain kita rekrut? Cari yang giat aja. Wah, oke. Berarti salah satu tipsnya untuk jadi pengurus ASC harus giat ya? Iya, Karena harus kan aktif juga. ya, harus aktif dan giat. Ya, benar. Oke. Berarti kegiatan-kegiatannya sekarang itu udah lebih kompleks ya daripada yang awal-awal waktu dibentuknya ASC dulu. Iya, dan lebih banyak lagi sih. Oke. Buat Rohim sendiri gimana Rohim? Tertarik nggak ikut ASC? Oh, tertarik Kak. Kak. Soalnya kan masih maba ya Kak. Jadinya penasaran gitu tentang ASD itu seperti apa sih, kayak kegiatan-kegiatannya kayak apa gitu kan. Niat Rohim magang rumahnya nggak? mana ya? Rohim Iya, Kak. rumahnya di mana? Di Rumah Banyuwangi? saya di Banyuwangi Kak, domisili di Bangsering Kak. Oh, bisa itu. Bisa ya Mas? Bisa apa tapi? Bisa nih. Langsung dari ketuaan ini. Kalau gitu jangan lupa ikut magang di tahun depan ya Mas, 2022 setelah ada ketua ASC baru. Mas Dana mau Iya, pensiun. enggak. Saya tetap di ASC tapi bukan jadi ketua. Iya, pensiun deh bener. Pensiun jadi ketua maksudnya. Oh iya, itu keanggotaan ASC sendiri itu apa per tahun ada pergantian atau sekali ikut ya sudah harus ikut sampai akhir gitu Mas? Iya, kalau ikut ASC, kalian boleh keluar kalau sudah semester 7. Wah, berarti harus konsisten ya ikut di ASC ya. Iya, Kenapa nih Mas kok harus sampai semester 7 gitu? soalnya kalau cuma setahun, mau apa yang kita ambil ilmunya. Jadi selama kurang lebih 3 tahun itu, selain kita dapat materi perkuliahan, ya kita juga dapat prakteknya. Jadi kalau cuma setahun di IC ya, menurut saya kurang. Jadi dari awal itu, dari ketua-ketua sebelumnya itu disarankan 3 tahun lah di IC. Oke. Walah, seperti itu toh. Oke. Wah, oke. Terus kira-kira Rohim nggak apa? Kalau tadi kan disebutin ya sama Mas Dana kalau ada 3 bidang ya, ada
bidang produksi, pakan alami, sama pemasaran. Kalau Rohim sendiri tertarik di bidang apa nih? Kalau saya sepertinya tertarik di bidang produksi Kak, soalnya kayak lebih gimana gitu Kak, kalau menurut saya Kak. Lebih lebih dari yang lain gitu menurut saya. Wih, lebih dari bidang yang lain. Kepo berarti ya tentang bidang produksi. Sangat kepo Kak saya Kak. Mau langsung tanya-tanya nggak? Boleh Kak, boleh. Ada nih salah satu stafnya. Halo Mas Haji, Halo, halo. hadir nggak? Iya, Asik. Hadir, hadir. sinyal bagus Mas. Alhamdulillah, insya Allah bagus. Mantap. Oke. Tadi kan udah wawancara, tanya-tanya sih, bukan wawancara langsung ke ketua ya Mas. Nah ini ada nih salah satu maba yang kepo nih soal bagian produksi. Halo Kak. Halo, halo. Gimana, Dek? Ya saya kan masih maba ya Kak, jadinya masih penasaran gitu Kak tentang bagian produksi Kak. Kalau menurut Kakak sendiri, tuh kayak kan saya bagian ya Kak, bagaimana sih Kak penasarannya gitu kan? Bagaimana sih cara memilih indukan yang baik tuh Kak untuk produksi Kak? Indukan yang baik. Biasanya untuk setingkat maba-maba masih bingung ya. Indukan yang baik seperti apa sih? Nah, biasanya nanti di semester berapa ya? Semester 3, kalau 2 itu nanti biasanya tahu ciri-ciri indukan yang baik. Tapi secara umum yang pasti kita melihat indukannya ini tidak cacat apa gimana gitu. Terus yang kedua, kita harus melihat indukannya ini bebas penyakit atau tidak gitu. Terus yang ketiga, untuk indukan sendiri biasanya ketika kita melihat ini matang gonat atau tidak. Nah, gimana cara melihat matang gonat? Itu biasanya ciri yang dapat kita lihat pertama kali itu biasanya di lubang genital itu berwarna merah gitu. Secara umum seperti itu. Nanti semisal Dek Rohim pengen lebih tahu lagi, silakan bergabung di ASC, kuliah yang semangat, insya Allah tahu ciri-ciri indukan yang baik. Itu. Kalau boleh tahu Kak, lubang genital itu apa ya Kak? Soalnya kan saya masih maba ya Kak, jadinya masih belum tahu itu Kak. Kalau boleh tahu lubang genital itu apa ya? Gimana ya? Lubang genital, bentar. Cari kata-kata yang enak. Lubang genital itu, kamu tahu lele? Ya tahu Kak. Nah, ketika dibalik, ada nggak alat kelaminnya di situ? Ada Kak, ada. Tahu? Ya. Nah, itulah lubang genital. Gitu biasanya kalau di ikan lele ya, kalau matang gonat itu merah biasanya. Itu di alat kelaminnya itu. Gitu. Siap. Kak, apa kan kalau seandainya saya memilih indukan Kak, ya kan, itu kan harus mempersiapkan lingkungan juga ya Kak. Kira-kira lingkungan seperti apa sih Kak yang baik gitu untuk saat pemijahan? Untuk lingkungan sendiri yang baik itu kita lihat dulu spesiesnya ini. Yang mau kita pijahkan ini spesies apa. Ambillah contoh misal spesies air laut. Yang kamu ketahui mungkin udang yang lebih gampang, udang faname. Nah itu cara penanganannya waktu pemijahan itu beda dengan ikan di air tawar, misalnya lele. Itu beda cara penanganan kita. Itu jadi kita semisal mau pemijahan, kita harus lihat dulu spesiesnya yang kita pijahkan ini spesies apa. Itu barulah kita bisa menentukan tahapan-tahapan di dalam pemijahan. Gampangannya untuk lingkungan yang baik dalam pemijahan, contoh gampangnya itu ketika kita mau memijahkan ikan cupang. Nah itu biasanya kan banyak nih teman-teman yang kepo-kepo tentang ikan cupang. Itu biasanya itu lebih mudah. Cuma kita tinggal lihat matang gonat apa endaknya, jantan sama betinanya kita satukan terlebih dahulu, baru itu terjadi pemijahan. Seperti itu. Oke. Untuk teknik Kak, untuk teknik pemijahannya sendiri Kak itu berbeda-beda atau sama Kak perlakuannya setiap spesies Kak? Untuk tekniknya beda Dek, kayak yang aku sebutkan tadi ya. Itu beda-beda. Balik lagi ke spesies yang mau kita pijahkan.
spesies apa yang mau kita pijahkan di situ, penanganannya juga berbeda. Tadi kan sudah dapat contoh cupang ya. Nah sekarang untuk teknik, ambillah kita udang faname. Nah itu berbeda. Seperti apa penanganannya? Biasanya itu udang faname itu kita malam lebih banyak malam untuk menentukan pemijahannya. Itu kita cari matanggona di sana, terus kita pindahkan udang fanamenya ke kolam pemijahan, barulah itu terjadi pembuahan di situ. Itu biasanya berbeda. Untuk media yang dipakai juga berbeda gitu. Tergantung spesies deh. Untuk Dek Rohim kan nanti masih maba nih, perjalanannya masih panjang. Nanti silakan join di ASC, terus manfaatkan waktu magang. Nah, itu biasanya kita lebih enak untuk belajar gitu. Kalau magang itu ilmu yang kita dapat biasanya mudah diserap. Karena apa? Karena kita belajar secara learning by doing. Kita belajar kemudian kita menerapkan di situ. Kita enak kok belajar di situ. Oke, siap Kak. Untuk Kakak sendiri Kak, menurut Kakak itu kan setiap spesies itu kan berbeda-beda ya Kak. Untuk kebersihan ikan itu berpengaruh nggak Kak kira-kira Kak? Untuk pemijahannya itu sendiri Kak? Kalau kebersihan ikan ya, kebersihan ikan kebanyakan ikan bersih ya, cuma yang kotor itu lingkungannya gitu. Karena kenapa ikan bersih? Karena ikan kan biasanya kalau lingkungan bersih, ikan ikut bersih. Karena ikan kan hidupnya di air ya, biasanya ikut bersih kalau lingkungannya bersih. Kalau ikan dan lingkungan kotor, biasanya itu timbul sebuah penyakit. Nah di situ penyakit yang biasanya sering muncul itu kayak Aeromonas, itu biasanya sering-sering muncul gitu. Usahakan kalau kita mau berbudidaya, kita harus bisa manajemen lingkungan seperti itu. Oke. Untuk Kak, untuk penyakitnya sendiri itu setiap ikan itu kan berbeda-beda ya Kak. Itu apa ada cara tertentu Kak untuk melihat penyakitnya itu Kak? Untuk melihat penyakitnya itu berbeda-beda deh, tergantung penyakitnya itu apa. Tapi kalau penyakit bawaan, istilahnya penyakit genetik itu biasanya kita sulit untuk mengobatinya. Kayak bentuk tubuh yang bengkok itu biasanya sulit. Kalau kayak penyakit-penyakit dari lingkungan kayak Aeromonas, terus dari jamur-jamur yang lain, itu biasanya dilakukan perendaman menggunakan air garam. Kalau itu air laut, kalau itu ikan air tawar, itu perendaman menggunakan air garam. Itu biasanya cara simpelnya. Oke. Untuk Kak, untuk ikannya sendiri gitu Kak, itu kan setiap ikan berbeda-beda Kak. Itu apakah setiap semua ikan di aquaculture itu bisa dijadikan komoditas Kak, atau hanya beberapa saja? Kalau jenis ikan yang dapat dibudidayakan ya istilahnya, atau gimana? Iya, yang dibudidayakan Kak. Ikan yang dapat dibudidayakan ya, secara umum semua jenis ikan yang aku ketahui itu dapat dibudidayakan. Tetapi ada beberapa ikan yang mungkin itu dilindungi. Itu biasanya kita masyarakat umum itu tidak boleh sembarangan untuk budidaya gitu. Kebanyakan ikan-ikan yang dibudidaya itu kayak ikan nila, ikan lele. Nah, itu biasanya sudah menjadi primadona ya, kayak udang faname, terus kakap, itu biasanya yang sudah umum dibudidayakan. Oke. Untuk hambatan gitu Kak, itu kan setiap produksi itu kan tertentu kan ada hambatannya Kak. Itu kira-kira hambatannya apa saja sih Kak untuk kegiatan produksi seperti itu? Untuk hambatan dalam produksi ya. Untuk hambatannya mungkin faktor terbesar itu dari diri kita sendiri. Hambatannya itu biasanya berupa kemalasan, tidak konsisten, dan tidak mau bersyukur. Itu biasanya merupakan hambatan yang sangat besar menurut saya pribadi. Karena apa? Ketika kita sudah males berbudidaya, ya
kita sudah males mau ngapain itu, sudah males. Biasanya yang penting ikan hidup kita bisa makan gitu, ikan kita bisa dimakan itu sudah enak ya, saya gitu. Terus untuk hambatan yang lainnya itu biasanya dari lingkungan, dari suhu, terus kualitas air itu biasanya sangat mendukung ya. Terus dari ikan itu sendiri itu untuk hambatannya. Baik Kak. Kalau itu kan tadi Kakak bilang hambatannya juga dari diri kita sendiri begitu Kak. Itu cara mengatasinya gimana Kak? Kalau seandainya kita udah kayak bosen gitu Kak, itu bagaimana Kak menurut Kakak? Untuk Kakak sendiri? Kalau itu hambatan dari internal ya, internal dalam diri ya. Kalau aku pribadi biasanya kan sebelumnya aku pernah di SC juga ya. Biasanya itu kalau kadang males mau ke kolam, kadang capek mau ngasih makan itu biasanya sering-sering kumpul dengan, kalau kita pribadi selaku pembudidaya biasanya sering kumpul dengan pembudidaya. Kalau kita masih mahasiswa sering-sering kumpul sama teman-teman yang selingkup dengan kita, dalam artian kita kumpul dengan orang-orang yang sejalan dengan kita, maksudnya berkompeten dan bisa memberi dampak positif kepada kita. Biasanya kita itu saling ngasih semangat. Nah itu balik lagi semangat kita. Gitu. Kalau aku pribadi kayak gitu. Soalnya kan setiap orang berbeda-beda untuk cara menyemangati diri sendiri. Oke, siap. Ada untuk itu kan internal ya Kak. Untuk eksternalnya sendiri Kak. Kan sekarang mengingat kondisi teknologi yang sekarang gitu Kak, ada nggak Kak proses atau teknik-teknik terbaru untuk mempermudah kegiatan tersebut Kak? Kegiatan produksi tersebut? Untuk alat ya, lebih ke alatnya ya Dek ya? Iya, alat atau teknik begitu Kak. Oke. Yang sependek pengetahuanku itu ada yang namanya automatic feeder. Nah itu buat apa? Untuk otomatis dalam kita pemberian pakan. Itu simple kan, cuma tinggal naruh di alatnya, terus kita atur waktunya, udah beres. Kita tinggal duduk-duduk santai-santai ya kan, menikmati alam, itu sudah enak. Itu sudah membantu sama untuk kita para pembudidaya. Biasanya ini diterapkan di ini sih, ditambah itu biasanya sekarang sudah pakai automatic feeder. Gitu. Oke, siap Kak, siap. Wah, jadi semakin tertarik nih untuk magang di ISC nih. Harus dong, harus tertarik. Nanti kalau ada kesempatan magang ya, jangan lupa. Siap Kak, siap. Untuk Kakak sendiri nih Kak, ada nggak kira-kira harapan Kakak untuk ASC ini ke depannya tuh bagaimana Kak? Harapanku untuk ASC yang pasti semoga siapapun nanti yang ada di posisi sekarang, semoga bisa membawa ASC lebih baik lagi. Nanti bisa mengembangkan semua potensi yang ada, mengimplementasikan apa yang didapat di kuliah untuk ASC. Biasanya kan kuliah dapat kayak gini, boleh kita terapkan di ASC, itu sangat boleh. Gitu. Jadi siapapun yang nantinya ada di ASC, jangan sia-siakan kesempatan itu. Karena banyak yang pengen di ASC, tapi kesempatannya nggak ada. Itu banyak kok. Di angkatanku meskipun angkatan ya terbilang sudah semester akhir, nah itu masih banyak yang pengen di ASC, tapi kesempatannya yang nggak ada. Jadi untuk kalian siapapun yang di ASC, jangan sia-siakan kesempatan yang ada. Gitu. Karena kesempatan itu tidak datang 2 kali. Kalau datang 2 kali itu namanya apa? Tahu Dek Rohim? Pendaftaran Kak. Ya itu dah. Pokok Dek Rohim senang. Gitu Dek. Harapan. Terima kasih Kak. Sekian sudah Kak sebenarnya pertanyaan dari saya. Wah, oke. Menarik ya yang disampaikan sama Kak Aji. Berarti Mas Aji ini udah lama ya kayak di bagian bidang produksi di ASC. Nah, Mas Aji mau kepo sih setelah mendengar penjelasannya Mas Aji. Kalau di ASC sendiri ya yang komoditas yang paling sulit buat diproduksi itu apa, Mas? Apa yo? Gak ada kan yo? Gak ada yang sulit. Apa nih, Mas? Ada. Apa tuh? Sulit. Ada ikan. Ya buat Mas Aji.
Masih nggak tahu tah? Apa ikan apa maksudnya? Kan aku belum ke ASC sama sekali. Barangkali ada komoditas baru yang sulit. Itu Apa yuk? Odessa, ikan Odessa. Kenapa Odessa sulit? Agak sulit berarti Mas. Produksi Tanya, Odessa. Enggak, Masa aku soalnya cuma mau jawab? kita nyoba mijahkan itu nggak berhasil berbagai cara. Oh, Tapi waktu kita kumpulkan akuarium jantan betina, nanti tiba-tiba muncul anaknya gitu kok. bisa Waktu kita lihat. pasang kan malah nggak bisa. Kan aneh. Oh, iya wes. Wes diam yuk. Berarti Odessa susah ya Mas? Basi mau jawab dulu aku biar gak lupa. Ya, monggo. Dari mana ya tapi ya? Komoditas yang susah ya, Cil. Ya, komoditas yang susah buat diproduksi di ASC nih. Oke, Cik. 1, 2, 3. Untuk komoditas yang susah ya di ASC, mungkin gak ada yang susah sih, cuma ada satu komoditas, spesies yaitu Odessa. Nah, ketika kita melakukan pemijahan, nah itu tidak memijah. Namun ketika kita satukan semuanya, induk, betina dan jantan di satu akuarium tanpa kita kehendaki untuk memijah, nah itu memijah gitu, malah beranak di situ. Nah, jadi kita masih belum bisa untuk pemijahan yang kita kehendaki itu. Wah, malah memijah tanpa dikehendaki ya. Gak usah repot-repot. Nah, kalau dikumpulin jadi satu langsung memijah gitu, tak Mas? Iya, Odessanya itu mandiri ternyata, bisa mijah sendiri, tanpa kita Wah, bisa gitu. eh kalau boleh tahu ya, Mas Aji ini memang dari awal di bidang produksi kah? Atau dulu pernah di pakan alami? Atau di bagian pemasaran gitu? Kalau aku memang dari maba di produksi. Waktu masuk kuliah memang daftar di ASC di bagian produksi. Itu produksinya itu di akuarium atau di kolam tanah atau gimana ya Mas nanti produksinya itu yang di ASC? Untuk di ASC ada yang di akuarium, ada yang di kolam bundar dari terpal, terus ada yang dari kolam intensif full beton gitu. Itu ada bervariasi kok di ASC. Nanti kalau kepo-kepo join di ASC makanya. Ya oke. Kalau yang biasanya di kolam beton nih, itu komoditas apa nih Mas yang diproduksi? Oke, Kat. Apaan yuk sekarang yuk? Loh, daripada aku jawab salah. Apa Mas? Kalau punya ASC di kolam betonnya itu nggak satu komoditas, banyak kan. Ada barbir, Odessa, ikan mas, ikan banyak wis. Tapi di kolam Masa lain itu? Hah? tapi kalau di kolam yang lain kan ada 4 kan kolamnya. Itu ikan edusen, ikan koi sama ikan dewa. Enggak, yang ditanyain Wahyu yang di kolam beton, yang di kolam itu panjang. Kolam panjang nggak ada. Hah? Kolam panjang nggak diisi. Tadi. Oh ya weh, jawab gitu aja, nggak diisi. Jangan dong. Masa jawab nggak diisi. Sekarang dulu kita kan produksinya di akuarium. Oh, Mas Aji berarti sih nggak pernah ke ya? PWI. Iya ke PWI kan nggak ke ASC aku. Oke. Berarti Lanjut. di kolam beton ini kosong yuk sekarang yuk. Nggak kosong sih, kayak cuma tempat pemeliharaan. Apa? Barbir sama Odessa? Iya banyak, barbir Odessa, gurami hias, semua taruh situ. Baru kalau sudah besar, sudah siap indukan, baru kita pindahkan ke akuarium. Kalau yang di kolam beton sekarang nih apa yang diproduksi di ASC? Komoditas apa? Oke, untuk di kolam beton sekarang masih ini sih pada fase pemeliharaan. Jadi ada beberapa spesies yang kita jadikan satu di situ, yaitu kalau nggak salah itu ada barbir, terus Odessa, terus ada gurame hias, gitu. Itu yang aku ketahui.
Oh, banyak ya jadi di satu kolam itu. Saya pikir satu kolam beton sendiri-sendiri gitu. Oh, banyak dong. Spesiesnya. Malah. Saya jadi muncul pertanyaan nih. Dulu Mas Dana sebelum jadi ketua itu megang bagian apa ya? Kalau saya dulu di pemasaran, ya di pemasaran. Oh, Mas Dana di bagian pemasaran. Komoditas yang paling laku apa nih, Mas? Kira-kira di pemasaran. Dulu itu wader sering sama sama apa itu kutu air Dabnia itu sering banyak yang beli itu. Hmm, kalau yang sekarang masih wader sama oh ya tadi Dabnia kan udah enggak. Kalau wader sendiri masih sering dijual enggak, Mas? Kalau sekarang masih masih belum. Kemarin kita apa menjual lobster anakan lobster. Kalau wadernya belum ada. Oh, berarti sekarang malah ganti ke lobster ya, Mas? Iya. Kemarin dengar-dengar lobsternya anu nggak sih, Mas? Baru aja memijah nggak sih? Ada baby-baby lobster. Iya, kemarin satu indukan lobsternya ada yang itu bertelur. Dan sekarang udah menetas kok. Udah menetas. Lumayan. Oke. Ini berarti kemarin yang mengurusi bagian apa namanya budidaya lobster itu kayak Mas Aji gitu ya, Mas Dan? Ya nggak, Iya, Mas? iya harusnya iya. Tapi Harusnya karena iya. tapi karena dia di luar kota, nggak di Banyuwangi, ya dihandle oleh anggota S yang ada di Banyuwangi. Walah, oke oke. Kalau boleh tahu nih ya, siapa aja yang jawab entah Mas Aji atau Mas Dana, kalau budidaya lobster itu ya pemijahan itu gimana prosesnya? Jawab sih, Ayo Mas Aji, bagaimana proses pemijahannya? selama apa? Selama di SC itu kita nggak mijah buatan, kita melihara di kolam, indukannya nanti kita kita gabung dengan apa anak-anakan lobster itu, nanti dia bertelur sendiri, nggak nggak kita setting kayak ikan lain. Jadi kalau gimana cara dia memijah itu eh, belum kami teliti lebih lanjut. Itu apakah ada kayak alat bantu tambahan gitu Mas buat apa namanya buat waktu pemijahan lobster air tawarnya itu? Oh, nggak ada. Nggak ada. Nah, Nah, kita kita kasih kayak sarang, heeh. kayak biar apa nggak stres. Ya udah cuma itu aja. Kasih rumbai-rumbai. Ya, terus kalau misal kepadatannya tinggi ya di kolam itu biasanya kita tambah aerasi. Oke, berarti ada tadi dibantu sama kayak sarang atau substrat ya Mas? Membuatnya apa membuatnya sampai kayak misalnya gitu. Ya nggak substrat sih. Apa terus Mas? Ya apa ya? Pokoknya biar dia sembunyi lah. Oh, lobster air tawar suka sembunyi berarti Mas? Iya, biasanya kita kasih paralon-paralon gitu. Wah. Oh, biar tidak malu Mas kalau mijah. Iya, benar. Biar tidak malu, lobsternya pemalu ternyata. Oke, ternyata banyak ya yang dilakuin di AST ini mulai dari pembenihan lobster, ada pembesaran ikan. Tadi komet, gurame hias, terus ada ikan odesa, terus ada juga pemasaran gitu. Kalau buat pemasaran, Mas, itu ada kayak webnya tersendiri atau ada tempatnya tersendiri gitu, apa secara offline, apa secara online gitu. Pemasaran kita secara offline dan online. Kalau online biasanya kita di Instagram, ada Instagramnya ASC. Terus ada juga si pemasaran kemarin buat Facebook biar diperjualbelikan di
grup-grup komunitas ikan hias di Banyuwangi. Kalau secara offline, ya biasanya ada yang tanya-tanya terus mampir ke PSDKU untuk ambil ikannya. Wah, oke. Jadi ada gambaran sih, ya lebih jelas terkait dengan informasi-informasi ASC. Semoga informasi-informasi yang disampaikan Mas Dana ataupun Mas Aji bisa bisa didengar nih sama para pendengar. Jadi ada gambaran mereka terutama buat mahasiswa-mahasiswa yang mau gabung ke ASC. Nah, ada nggak closing statement dari Mas Dana juga Mas Aji buat para mahasiswa baru nih yang mau daftar ke ASC? Pertama boleh nih dari Mas Dana. Closing statement-nya dong. Closing statement, ya. Ya. Nanti kalau sudah gabung, jangan apa? Wait, I'm speechless. Ini berarti Mas Dana diem gara-gara nggak bisa tak kira sinyal saya jelek. Aku boleh ketawa tadi. Boleh. Tiba-tiba hilang sesuatu apa? Padahal ada kok. Duluan. Hilang. Itu. Aku duluan yuk. Ya. Ya, 3, 2, 1. Kayak yang mau ketawa nih. Aku ngitung sendiri. 1. Tadi Mas Dana yang tak persilakan duluan yuk. Ya, aku sih. Oke ya. 3, 2, 1. Jadi buat teman-teman maba, bukan maba aja sih, nanti kita adakan magang buat angkatan 20 dan 21. Tapi dengan kuota yang berbeda nanti. Jadi nanti kalau sudah kalian keterima, itu jangan putus semangat, tetap semangat di ASC, dan sampai jumpa. Sampai ketemu ya Mas, maksudnya di ASC. Ya, benar. Oke. Kalau dari Mas Aji nih, ada closing statement nggak buat para calon-calon pengurus ASC? Dari aku closing statementnya mungkin menyambung dari Wahyu ya. Closing statementnya mungkin dari aku jangan takut-takut untuk bergabung di ASC karena ASC itu asik, ASC itu menarik dan kita bisa menerapkan ilmu di ASC. Jadi untuk teman-teman yang mau join di ASC, kami tunggu kehadiran teman-teman, pemikiran teman-teman. Silakan join di ASC dan selamat bergabung di bagian kecil dari keluarga ASC. Terima kasih. Semangat teman-teman. Wah, mantap sekali. Gimana nih Rohim, udah disambut nih sama pengurus ASC? Oh, sangat tertarik nih Kak, sangat bahagia Kak. Gak sabar lagi buat magang di AST sepertinya nih Kak. Habis ini ya. Oke, mungkin sekian dari Aquapod kali ini. Terima kasih untuk Mas Aji dan Mas Dana yang sudah menjadi narasumber pada Aquapod kali ini. Mungkin ada teman-teman ada yang ditanyakan, bisa langsung cek di IG-nya Himakua dan Spotify-nya Himakua. Sampai jumpa di Aquapod selanjutnya. See you the next time. Dadah. Dadah.